Polda Metro Jaya menaikkan status dugaan kebocoran dokumen Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait perkara melibatkan Kementerian ESDM ke tingkat penyidikan. Gebrakan Polda dalam pengusutan kasus ini disebut-sebut berpotensi membuka tabir bobroknya integritas KPK di bawah kepemimpinan Firly Bahuri. Pasca peningkatan status tersebut, Kapolda Metro Jaya tak menapik Firly Bahuri akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait kasus yang dilaporkan oleh mantan Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro. Tak hanya Endar, pelaporan atas kebocoran dokumen KPK juga dilakukan oleh sejumlah pihak lain. Total 16 laporan diterima Polda Metro Jaya, salah satunya dari Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia atau LP3HI. Namun karena memiliki dasar pelaporan yang sama, penyidik kemudian menjadikannya satu berkas. Nanti kita lihat ke depan, kata Karyoto kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Selasa 20 Juni 2023. Pernyataan Karyoto ini seolah membantahkan idiom KPK sebagai dewa yang tak dapat disentuh lembaga lain. Seperti diketahui, Ombudsman beberapa waktu lalu berupaya melakukan klarifikasi terhadap Firly Bahuri atas dugaan maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik terkait pencopotan Brigjen Endar Priantoro. Pemanggilan Ombudsman tersebut ditolak KPK. Sekretaris Jenderal KPK Cahaya Hareva berdalih urusan kepegawaian bukan ranah pelayanan publik yang menjadi kewenangan Ombudsman. Kembali ke penanganan kasus ditangani Polda Metro Jaya, Irjen Karyoto mengakui saat ini jajarannya belum menetapkan satupun tersangka. Meski demikian, ia menjamin penyidik telah mengonfirmasi adanya pidana dalam kebocoran dokumen perkara SDM yang tengah ditangani KPK. Karyoto membenarkan informasi perihal pihak-pihak ditargetkan dalam penyelidikan KPK telah memegang dokumen terkait kasus melibatkan ESDM yang ditangani lembaga anti rasuah tersebut. Artinya barang yang tadinya rahasia menjadi tidak rahasia karena sudah dipegang oleh pihak-pihak yang menjadi objek penyidikan. Jelas mantan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK ini. Sejak bergabung di KPK sebagai Deputi Penindakan hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua KPK, sosok Firly kerap memunculkan polemik. Bahkan di tahun 2019, pegawai KPK ramai-ramai membuat petisi atas kebocoran informasi saat penyidikan. Ketika itu, Firly Bahuri menjadi Deputi Penindakan KPK periode 2018 sampai 2019. Kepada Forum Keadilan, mantan Wakil Ketua KPK Saud Situmorang bahkan mengaku pernah memarahi Firly yang mengambil gambar saat rapat tertutup digelar. Beberapa kali saya marah dan sampai di satu kesempatan pakai kata Anda yang biasanya menggunakan kata Bapak, ucap Saud menggambarkan kemarahannya ketika itu. Saud mengisahkan bahkan pegawai KPK yang bertugas di lapangan terpaksa menggunakan uang pribadi terlebih dahulu dalam operasi untuk mendapatkan bukti target disasar. Hal itu lantaran bila meminta dana terlebih dahulu, operasi rentan akan diketahui pihak lain. Tingginya angka kebocoran di bidang penindakan juga terungkap dalam rapat para pegawai Deputi Penindakan yang dihadiri 5 pimpinan KPK periode 4, 8 Kasatgas Penyelidikan dan 5 Kasatgas Penyelidikan di tanggal 16 April 2019 lalu. Dokumen notulensi pegawai Deputi Penindakan KPK setebal 12 halaman membeberkan sebanyak 26 OTT, operasi tangkap tangan, bocor semasa Firly memimpin Deputi Penindakan. Tak hanya isu kebocoran data, Firly juga berulang kali disebut melanggar etik pimpinan KPK, antara lain terkait penggunaan helikopter mewah dan pertemuan dengan sejumlah pihak, salah satunya mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, M. Zainul Majdi, atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang atau TGB. Padahal sepatutnya Firly tak menemui TGB lantaran KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Firly juga diketahui pernah menjemput Wakil Ketua BPK Bahrullah yang menjadi saksi kasus dugaan korupsi. Dinyatakan melanggar kode etik, Firly mendapat angin segar dengan mutasi kembali ke Polri. Sempat menjabat Kapolda Sumsel, Firly kembali ke KPK untuk mengikuti seleksi calon pimpinan KPK. Suara bulat Komisi 3 DPR RI mengantar Firly menjadi orang nomor 1 di KPK sejak 20 Desember 2019. Seolah menempel dengannya, berbagai polemik muncul di kepemimpinan Firly. Menghentikan 36 penyelidikan periode 20 Desember 2019 hingga 20 Februari 2020. Firly CS juga menonaktifkan 75 pegawainya, termasuk penyidik senior Novel Baswedan. Gagal dalam tes wawancara kebangsaan atau TWK menjadi dasar pemberhentian puluhan pegawai KPK itu. Rendahnya kredibilitas Firly sebagai pimpinan dikemukakan mantan pegawai KPK Yudi Purnomo yang menilai banyak pelanggaran terjadi di ranah KPK sejak kepemimpinan Firly CS.
Dulu kan KPK ada 3 aspek yang paling penting ya, istilahnya itu bangunannya KPK. Pertama, wujud KPK-nya di dalam undang-undang kan sudah direvisi. Kemudian pimpinan sebagai teladan, tapi sekarang keteladanannya berkurang. Yang ketiga, pegawainya, tapi sekarang kita lihat misalnya si Robin penyidik KPK yang terlibat kasus korupsi. Sekarang yang terakhir dugaan keterlibatan pungli pegawai KPK yang bertugas di rutan, bebernya kepada forum keadilan. Yudi menyebut pungli mencapai 4 miliar di rutan KPK memperlihatkan bobroknya kondisi KPK saat ini. Hal itu tegasnya tak lepas dari tidak adanya sosok kepemimpinan di profil Firly Bahuri. Menurut saya permasalahan yang terjadi di bawah pegawai terjadi karena mereka melihat pimpinannya. Jadi sudah nggak ada keteladanan bagi pegawai KPK. Sehingga di rutan diduga banyak yang terlibat itu wajar saja, katanya. Diakui Yudi, pungli pernah terjadi di era kepemimpinan sebelumnya. Selain angka yang terbilang kecil dengan nilai 300.000, oknum pelaku juga langsung dipecat. Meski banyak menerima laporan, Dewan Pengawas KPK hingga kini menyatakan belum menemukan bukti cukup atas pelanggaran etik dilakukan Firly Bahuri. Pernyataan tersebut dibantah Saud Situmorang yang menyebut kesimpulan Dewas sebagai suatu keanehan. Kita tak mesti mengumpulkan bukti satu gudang untuk menyimpulkan seperti apa pelanggaran etika Firly. Masa Dewas tidak bisa menyimpulkan integritasnya seperti apa? Geram Saud seraya menuturkan proses pidana bisa dilakukan tanpa harus menunggu sidang etik.